Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Moses Romulus Simangunsong dari Program Studi Informatika dengan NIM 11S23011. Di sini saya akan menjelaskan tantangan 1, praktikum 4 dari mata kuliah Dasar Pemrograman. Di sini, di tantangan 1 ini, kita diminta untuk membentuk data bentukan baru. Yang dalam kasus ini, kita diminta untuk membuat data bentukan baru, data pecahan. Jadi di pecahan ini terdapat dua integer yang nantinya kedua integer ini akan menjadi pecahan, yang dimana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. A ini adalah integer dan B juga adalah integer. Lalu di sini ada driving show. Driving show ini berfungsi untuk mencetak nilai dari data pecahan nantinya dalam bentuk string. Di sini yang pertama kita disuruh untuk membuat konstruktor, selektor, operator, dan predikat. Jadi di sini saya yang pertama membuat selektor. Selektor yang pertama itu PMB B. Di sini saya membuat PMB X supaya berbeda. Di sini ada PMB yang dimana dia akan meminta tipe data pecahan dan akan mengembalikan integer. Jadi PMB X sama dengan AX ini artinya PMB dengan parameter X. Dimana jika kita ingin mengambil nilai A, kita mengambilnya dari ibaratnya dari laci si X. Dan si A ini adalah pembilang. Lalu yang kedua ada PNYP. PNY ini mengambil tipe data pecahan yang akan mengembalikan integer. Jadi PNY key sama dengan B key itu ibaratnya PNY berparameter key yang jika kita ingin mengambil nilai B, kita mengambilnya dari ibaratnya laci si key. Yang selanjutnya kita disuruh membuat konstruktor. Saya membuat konstruktor makeP. makeP ini mengambil dua integer dan mengembalikan pecahan. Jadi makeP ini berfungsi untuk membuat pecahan itu sendiri, di mana si A sebagai pembilang dan si B sebagai penyebutnya. Jadi makeP AB sama dengan pecahan A sama dengan A, B sama dengan B itu maksudnya pecahan dengan A sebagai pembilang di sini dan B sebagai penyebut di sini. Lalu yang selanjutnya itu ada operator. Operator yang pertama itu add P. Add P itu bertujuan untuk menambahkan dua pecahan, yaitu P1 tambah P2. Jadi di sini ada add P yang mengambil dua pecahan dan mengembalikan nilai pecahan juga, tipe data pecahan. Jadi di sini ada add P P1 P2, maksudnya itu ada add P dengan pecahan 1 dan pecahan 2, yang dimana pecahan itu akan dilakukan operasi penjumlahan. Jadi add P ini berfungsi untuk melakukan penjumlahan antara dua pecahan yang berbeda. Jadi idenya itu kita menjumlahkan dua buah pecahan sama seperti matematika pada umumnya. Kita menyamakan penyebutnya dulu, lalu kita menjumlahkan pembilangnya. Ya, caranya itu dengan cara A itu sebagai pembilang yang baru, kita tinggal mengalihkan pembilang pada pecahan 1 dikali dengan penyebut pada pecahan 2. Itu ditambah dengan pembilang pada pecahan 2 dikali dengan penyebut pada pecahan 1. Lalu untuk penyebutnya, kita tinggal mengalihkan penyebut pada P1 dikali dengan penyebut pada P2. Jadi saya ilustrasikan sebagai berikut. Nih. Di sini ada P per Q tambah C per D. Jadi kita mengalihkan ini P dikali dengan si D. Terus kita tambah dengan si C dikali dengan si Q. Jadi ini akan menjadi yang di atas ini. Yang di atas ini semua, ini akan menjadi si A yang tadi ini. Dan si penyebut kita tinggal mengalihkan penyebut pada pecahan pertama dikali dengan penyebut pada pecahan kedua. Ini dan ini akan menjadi si B. Si B yang di sini. Ini. Lalu yang selanjutnya kita disuruh membuat operator yang kedua itu sub P. Jadi sub P ini bertujuan untuk mengurangkan dua buah pecahan P1 kurang P2. Jadi itu hampir sama saja dengan add P yang tadi. Yang membedakannya hanya operasinya, yaitu operasi pengurangan. Jadi sini ada sub P P1 P2 yang berarti ada pecahan 1 dan pecahan 2 yang akan dilakukan operasi pengurangan. Jadi pecahan A
A ini sebagai pembilang yang baru. Kita tinggal mengalihkan pembilang pada pecahan pertama dikali dengan penyebut pada pecahan kedua, dikurang dengan pembilang pada pecahan kedua dikali dengan penyebut pada pecahan pertama. Itu sebagai si pembilang. Lalu untuk si penyebut, kita tinggal mengalihkan penyebut P1 dikali dengan penyebut P2. Jadi dapat diilustrasikan sebagai berikut. Ini ada P per Q dikurang C per D. Jadi kita mengalihkan P dikali D. Ini tanda kurang. Berarti kita kurang C dikali Q. Itu akan menjadi si A yang tadi. Menjadi si penyebut. Menjadi si pembilang. Lalu untuk penyebutnya, tinggal kita kali penyebut pada pecahan pertama dikali dengan penyebut pada pecahan kedua. Nih. Itu akan menjadi si B, yaitu si penyebut. Yang selanjutnya ada operator mulpe. Operator ini berfungsi untuk mengalihkan dua buah pecahan. Jadi kita di sini melakukan operasi perkalian pada dua buah pecahan. Di sini ada mulpe pecahan. Jadi maksudnya itu kita mengambil dua buah pecahan dan mengembalikan tipe data pecahan juga. Jadi ini P1 P2 pecahan 1 pecahan 2. Lalu ini sama seperti matematika pada umumnya. Kalau kita ingin melakukan perkalian pecahan, kita tinggal mengalihkan pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Jadi tinggal ini A sebagai pembilang, itu tinggal mengalihkan pembilang pada pecahan 1 dikali pembilang pada pecahan 2. Dan B sebagai penyebut, tinggal mengalihkan penyebut pada pecahan 1 dikali dengan penyebut pada pecahan 2. Yang selanjutnya itu ada operator div P. Operator ini bertujuan untuk melakukan operasi pembagian pada dua buah pecahan. Jadi di sini ada pecahan juga, yang berarti itu kita mengambil dua buah pecahan dan mengembalikan tipe data pecahan juga. Jadi dalam pembagian pecahan itu, pecahan yang kedua itu kita balik supaya menjadi perkalian, supaya kita dapat lebih mudah melakukan operasinya. Jadi untuk pembilangnya itu kita mengalihkan pembilang yang baru. Ini pembilang yang baru, kita tinggal mengalihkan pembilang pada P1 dikali penyebut pada P2. Itu untuk pembilangnya. Lalu untuk penyebutnya kita tinggal mengalihkan penyebut pada P1 dikali dengan pembilang pada P2. Jadi bisa diilustrasikan sebagai berikut. Ini ada P per Q dibagi dengan C per D. Jadi itu sama aja dengan P per Q dikali dengan D per C. Lalu kita tinggal mengalihkan sama seperti mulpe tadi, kita tinggal mengalihkan P dikali D dikali dengan ditambah dengan per Q dikali C. Lalu yang selanjutnya ada predikat. Predikat yang pertama itu is equipi. Is equipi ini bertujuan untuk membandingkan apakah kedua pecahan sama nilainya. Jadi idenya itu kita sama saja seperti yang sebelum-sebelumnya, kita menyamakan penyebutnya dulu supaya kita dapat membandingkan pembilangnya. Karena penyebutnya sudah sama, jadi kita hanya membandingkan pembilangnya aja. Jadi di sini ada SEQP, dia mengambil dua buah pecahan, mengambil dua tipe data pecahan dan akan mengembalikan nilai boolean, nilai kebenaran. Jadi di sini ada P1 P2, kita mengalihkan pembilang pada P1 dikali dengan penyebut pada P2. Itu untuk membentuk pembilang yang baru yang akan kita bandingkan. Terus ini pembilang pada P2 dikali penyebut pada P1 untuk menjadi pembilang pada pecahan keduanya. Jadi kita tinggal membandingkannya dengan nilai ini. Karena sudah ada boolean di sini, jadi ini seperti bertanya apakah pecahan 1 itu sama dengan pecahan kedua. Jadi kita akan diberikan nilai booleannya nanti, apakah itu true atau false. Lalu yang selanjutnya ada predikat is LTP. Predikat is LTP ini bertujuan untuk membandingkan apakah P1 lebih kecil dari P2. Jadi sama idenya seperti is equipi tadi. Kita menyamakan penyebutnya itu dengan cara kita mengalihkan pembilang pada P1 dikali penyebut pada P2 itu sebagai pembilang pecahan pertama, dan ini pembilang pada pecahan kedua dikali penyebut pada pecahan pertama itu sebagai pembilang pada pecahan kedua. Terus ini ada nilai boolean. Nilai boolean ini seperti
menguji kebenarannya, apakah benar si pembilang pada P1 itu lebih kecil daripada pembilang pada si P2. Jadi karena penyebutnya itu sudah sama, kita tinggal membandingkan saja mana yang lebih besar di antara pembilang P1 atau pembilang P2. Lalu selanjutnya di sini ada main IO, input output. Lalu di sini ada main do yang berfungsi untuk melakukan evaluasi apa saja yang akan dilakukan. Lalu di sini ada PMB1 read len input output integer. Jadi maksudnya itu kita kodenya ini berfungsi untuk membuat inputnya dari si pembilang 1, penyebut 1, dan pembilang 2 dan penyebut 2. Jadi kita di terminalnya nanti untuk menginputnya. Lalu di sini ada let P1 dengan make P pembilang 1 penyebut 1. Jadi ini maksudnya P1 ini kita membentuk pecahan 1 gitu. Dengan menggunakan make P ini. Make P ini tadi kan berfungsi untuk membentuk pecahan. Jadi make P ini berfungsi untuk membuat pecahan 1 dengan pembilang 1 dengan penyebut 1 sama dengan P2. Lalu di sini ada put string line. Di sini put string line ini untuk mencetak P1 sama dengan plus plus show P1. Jadi maksudnya ini kita ingin mencetak si P1. Yang dimana si P1 tadi itu adalah pecahan 1. Lalu P2 itu adalah ketika kita menginputnya nanti si P2. Jadi maksudnya itu ibaratnya P1 sama dengan kalau kita menginput si P1-nya ini 3 dan 2, jadi itu menjadi 3/2. Ibaratnya seperti itu. Lalu ada put string line ini yang banyak ini berfungsi untuk mencetak semua ekspresi yang ada di atas. Berfungsi untuk mencetak mulai dari ATP yang ini. Mencetak semua ekspresi ini. Lalu kita akan menjalankan codingannya. Sini kita tinggal membuat kita buat IO sebagai pemanggilnya. Lalu kita memanggil dari tantangan 1.hs. Lalu kita panggil misalnya IO. Lalu kita memasukkan input yang diinginkan. Input yang diinginkan oleh yaitu 2 4 1 2. 2 4 1 2. Jadi kita harus outputnya ini harus sama dengan output yang diharapkan dari modul. Baiklah, mari kita lihat apakah sama. Dan ya benar, outputnya itu sama seperti yang diharapkan. Jadi codingannya ini berjalan dengan baik. Jadi tujuan dari praktikum ini kita bertujuan untuk membuat data bentukan baru, yang dimana dalam kasus ini data pecahan. Jadi kita jadi bisa membuat pecahan tersebut dalam bentuk codingan begini. Jadi pecahannya itu terdiri dari A, B, A sebagai pembilang dan B sebagai penyebutnya. Lalu di sini kita juga diajarkan cara untuk kreatif dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi kita jadi lebih kreatif dalam memecahkan suatu masalah itu. Baiklah Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih Pak.